Oke, baik. Perkenalkan nama saya Bram Hendrawan, NIM 6820240017. Saya akan mepresentasikan profil resiko PT Data Sarana Telematika. Di sini saya sudah melakukan wawancara secara langsung pada HRD yang ada di sana, HRD PT tersebut, untuk bisa mendapatkan data dan saya analisis resiko-resiko yang memungkinkan bisa saya analisis dan saya jadikan 10 resiko. Baik. Latar belakangnya adalah PT Sarana Telematika merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang jaringan, aset perancangan suatu jaringan, lalu wiring kabel jaringan, lalu aset-aset seperti pemasangan aset-aset untuk pelanggan dalam hal seperti restoran dan sebagainya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada pelanggan saat beroperasional menggunakan internet. Nah, di sini ada struktur organisasinya, yaitu ada CEO, lalu ada General Manager, SPV Operation, Network Engineering, dan Software Engineering, lalu ada Technician Departemen, Maintenance, Retail, Admin, Networking Operation Center atau NOC. Nah, visinya adalah menjadi inovator dalam teknologi informasi, dan misinya mengembangkan dan menyediakan produk TI yang berkualitas, memberikan layanan TI yang inovatif dan berinteraksi pada pelanggan, berusaha unggul dalam layanan dan kinerja. Oke, tinjauan umumnya penerapan manajemen risiko PT Sarana Data Telematika ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses bisnis perusahaan dapat berjalan efektif, efisien, aman, berkelanjutan melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap berbagai risiko operasional keuangan, keamanan informasi, maupun keselamatan kerja hingga perusahaan mampu memberikan layanan teknologi informasi jaringan telematika berkualitas tinggi. Tinjauan khususnya mengidentifikasi seluruh risiko, menurunkan kemungkinan dampak risiko, menjamin keberlangsungan layanan jaringan, lalu melindungi aset perusahaan serta menjaga keamanan, mengendalikan penggunaan anggaran, meningkatkan kebudayaan keselamatan kerja, mendukung proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas layanan kepuasan pelanggan. Lalu, manfaat penerapan manajemen risiko yaitu 1. Meningkatkan efektivitas operasional. 2. Mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan keamanan. 3. Mendukung capaian tujuan perusahaan. Dan ini faktor pendukungnya yaitu sudah menggunakan sistem monitoring OLT dan CCR, penerapan firewall berlapis, standar operating procedure SOP pada setiap proses kerja. Dan faktor penghambatnya cuaca eksternal, gangguan dari pihak ketiga provider, lalu atau kesalahan atau kelalaian dari pekerja atau human error, dan ketidakpatuhan menggunakan prosedur K3. Nah, untuk stakeholder-nya tentu penentu keberhasilan penerapan manajemen risiko di PT ini yang internal yaitu Direktur Utama, Manajer Operasional, SPV Project, SPV Teknik, SPV Admin, NOC, Network Operation Center, tim technical lapangan, tim admin, tim human resource, and tim IT internal, seluruh karyawan. Lalu eksternalnya adalah pelanggan, customer, vendor perangkat, lalu ISP, Internet Service Provider, mitra bisnis, perusahaan asuransi, pemerintah daerah, PLN, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar lokasi saat pemasangan berlangsung. Nah, di sini ada batas toleransi risiko dan kertas kerjanya, di mana total pendapatan perusahaan tahun 2026 ini mencapai 4.800.000.000 rupiah. Dengan batas toleransinya adalah 1.500.000.000 rupiah yang bisa dipresentasikan 31,25% dari total pendapatan. Lalu indeks likidhood dan dampaknya 20% itu 300 juta, lalu 40% itu 600 juta, dan 60% itu 900 juta. Lalu 80% itu 1.200.000.000,
100%-nya 1.500.000.000. Nah, dari tersebut kriteria probabilitas peluang terjadinya risiko perusahaan bisa dikategorikan dari 1, yaitu sangat kecil, yaitu risiko terjadi 1 atau 2 kali dalam 1 tahun, kehilangan aset kecil, kesalahan input data, atau gangguan operasional ringan yang tidak berdampak signifikan terhadap layanan. Yang kedua, minor, risiko terjadinya 3-4 kali dalam 1 tahun, kesalahan administrasi, keterlambatan dokumentasi pekerjaan, dan gangguan kecil pada perangkat jaringan. Lalu yang ketiga, sedang, yaitu risiko terjadi 5 atau 8 kali dalam 1 tahun, kesalahan survei lokasi, kekurangan spare part, atau gangguan perangkat yang masih dapat ditangani tanpa mengganggu seluruh layanan. Lalu yang keempat, risiko terjadi 9 hingga 12 kali dalam 1 tahun, lalu keterlambatan teknisi, kerusakan perangkat utama, atau gangguan layanan yang menyebabkan komplain pelanggan terjadi secara rutin. Lalu risiko terjadinya yang 12 kali dalam 1 tahun adalah gangguan jaringan besar, serangan cyber, atau keterlambatan proyek yang berdampak pada banyak pelanggan. Gitu. Oke, selanjutnya kategori risiko di PT Sarana Data Telematika. Dari strategi and planning risk, yaitu kurangnya optimal operasi perancangan pengambilan keputusan dan pengelolaan proyek perusahaan. Risiko ini meliputi kesalahan survei lokasi, lalu belanja modal yang terlalu banyak dan tidak direncanakan, serta kesalahan administrasi yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek. Lalu financial risk-nya akibat pengelolaan anggaran, pengadaan aset, maupun biaya operasional tidak terkendali. Risiko ini mencakup pembengkakan biaya proyek, kehilangan aset, keuangan, hingga mempengaruhi kondisi keuangan arus kas perusahaan. Lalu operasional infrastruktur risk, di mana kerusakan perangkat-perangkat, lalu serangan malware, dokumentasi pekerjaan, teknisi, lalu spare part, keterlambatan teknisi dalam menangani suatu gangguan, lalu gangguan cuaca, dan kualitas layanan internet yang semakin menurun. Oke, di sini yaitu risiko yang pertama adalah kesalahan dalam melakukan survei lokasi yang dilakukan oleh unit kerja teknisi yang dikepalai oleh supervisor proyek, yaitu dengan sasaran memastikan proses survei lokasi menghasilkan desain jaringan dan kebutuhan material yang akurat sehingga proyek dapat berjalan sesuai rencana. Dengan deskripsi kejadian risikonya adalah kesalahan dalam melakukan survei lokasi menyebabkan desain jaringan atau kebutuhan material tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Akar penyebabnya adalah kurang teliti surveyor dan data lapangan tidak lengkap. Indikator risikonya adalah perubahan desain, revisi material, dan durasi instalasi bertambah. Namun faktor positifnya adalah SOP survei sudah ada, verifikasi hasil survei oleh SPV project. Nah, dampak kualitatifnya adalah menambah biaya proyek, memperlambat instalasi, dan mengurangi kepuasan pelanggan. Dengan risiko inherentnya high risk masuk ke dalam probabilitas 2 dan dampak 4, dan probabilitas risiko 60% dengan dampak finansial 300 juta, lalu nilai bersih risiko inherentnya 180 juta rupiah dengan kode risiko R001, di mana ini adalah active trade dengan kategori risiko strategi and planning risk dengan masuk ke dalam 3.3 yaitu kelas 3 yaitu sedang. Oke, selanjutnya adalah detail, di mana ini adalah dampak finansial risiko inherentnya, biaya tambahan pembelian material akibat hasil survei yang tidak sesuai kondisi lapangan dengan estimasi penggantian
kabel, konektor, tiang, bracket, material tambahan dalam satu proyek itu mencapai 300 juta. Dan rancangan penanganan risikonya membuat checklist survei lokasi sebelum pekerjaan dimulai, review hasil survei oleh SPV project sebelum instalasi, lalu pelatihan teknisi mengenai teknik survei lapangan dengan total 23 juta rupiah. Dan ini adalah risiko residualnya, di mana probabilitasnya ada risiko residualnya ada 2 dan dampak risiko residualnya 1 dengan tingkat skor risiko residual low risk dengan kelas 2 kecil yaitu 10% dan dampak finansial risiko residualnya 336 juta dengan nilai bersih risiko residualnya 36 juta 33 juta 600.000 rupiah dengan departemen unit, departemen project. Di sini mitigate-nya melakukan survei ulang pada lokasi tertentu dan menerapkan proses review hasil survei sebelum pekerjaan dimulai dengan estimasi biaya 23 juta rupiah. Dan penanganan yang telah dilakukan adalah penerapan SOP survei dan validasi hasil survei oleh surveyor. Nah, selanjutnya adalah risiko yang kedua yaitu dokumentasi pekerjaan yang tidak diinput atau tidak lengkap sehingga riwayat pekerjaan menjadi sulit ditelusuri. Sasarannya adalah menjamin seluruh dokumentasi pekerjaan tersimpan lengkap, akurat, dan mudah ditelusuri sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan dengan akar penyebab, human error, kelalaian petugas administrasi maupun teknisi dalam mengubah dokumentasi. Indikator risikonya adalah foto before after tidak tersedia pada sistem, laporan pekerjaan belum lengkap. Lalu faktor positifnya adalah SOP dokumentasi, checklist administrasi, hak akses terbatas untuk penghapusan data. Dampak kualitatifnya adalah menyulitkan proses audit, klaim pekerjaan, dan evaluasi proyek. Dengan probabilitas 2, dampaknya 3, skor risiko inherentnya 6, medium risk dengan kode R002, dengan kategori strategi and planning risk, dan mendapatkan kelas 2 minor kecil. Dengan dampak finansial risiko inherentnya ada 12 juta dan nilai bersih risiko inherentnya ada 4.800.000. Ini adalah detailnya di mana keterlambatan proses penagihan proyek kepada pelanggan ini termasuk denda, invoice tertunda karena dokumentasi belum lengkap yang menyebabkan membengkaknya yaitu 12 jutaan. Dengan rencana penanganan, checklist upload foto before after tadi yang sudah saya sebutkan sebesar 5 juta dengan asumsinya adalah mengulangi itu biaya transport dan menuju ke tempat proyek itu berlangsung lagi itu membutuhkan biaya. Nah, lalu selanjutnya adalah risiko residual di mana probabilitasnya adalah 2 kecil namun dampak risikonya itu 1 ringan di mana tingkat risikonya mendapatkan low risk. Probabilitas 10% dengan dampak finansialnya 120 juta dan nilai bersih risikonya adalah 12 juta dengan departemen unit kerjanya adalah admin and finance. Nah, lalu mitigate-nya tadi mewajibkan dokumentasi sebelum pekerjaan ditutup serta melakukan audit administrasi secara berkala dengan biaya penanganan risikonya ada 5 juta dan sekarang yang sudah dilakukan adalah pengumpulan dokumentasi melalui aplikasi, verifikasi oleh admin, penginputan dokumentasi melalui aplikasi dan verifikasi oleh admin. Nah, di sini tercatat bahwa ini masuk ke dalam tingkat 2 dengan minor kecil. Oke, selanjutnya adalah risiko yang ketiga, yaitu serangan malware atau ancaman keamanan cyber yang mengganggu jaringan perusahaan maupun perangkat pelanggan, di mana sasarannya adalah keamanan jaringan yang proper dengan lapis 3 keamanan cyber security yang dialami oleh Network Operation Center atau NOC. Akar penyebabnya adalah malware pada perangkat pelanggan, serangan dari internet atau celah keamanan sistem. Indikator risikonya adalah traffic jaringan tidak normal, lalu log mencurigakan, dan penggunaan bandwidth meningkat drastis. Nah,
Di sini faktor positifnya ada firewall lapis 3, monitoring OLT, monitoring CCR, pemblokiran IP dan MAC address, dan dampak kualitasnya adalah gangguan layanan, kebocoran data, menurunnya kepercayaan pada pelanggan dengan probabilitas 3, dan dampaknya adalah sangat berat, masuk ke dalam kategori extreme high, di mana dampak finansial resikonya dapat dikategorikan menjadi 480 juta dan nilai bersih resiko inherentnya ada 384 juta. Dengan kode R003 Active Threat kategori operasional infrastruktur risk. Nah, di sini ada keterangannya di mana asumsi biaya tenaga IT, pembelian router ONU pelanggan dari potensi kehilangan pendapatan sebesar 480 juta. Dan penanganannya seperti tadi, monitoring CCR, OLT, dan IP MAC itu sekitar 1 miliar untuk bisa dilakukannya pendaftaran atau sistem pengamanan. Itu membutuhkan pendaftaran dengan membutuhkan biaya sebesar itu, 1 miliar. Lalu untuk mitigate-nya adalah melakukan monitoring jaringan secara real time, membarui firewall, memblokir perangkat yang terindikasi malware, yaitu biaya penanganannya sekitar 1 miliar, di mana penanganan yang telah dilakukan adalah firewall 3 lapis. Dengan probabilitas resiko yaitu kecil 2, lalu dampak risikonya adalah ringan. Setelah dilakukannya 3 lapis tersebut, keamanan 3 lapis tersebut akan menjadi medium risk 25%, dan dampak finansial resiko residualnya menjadi 96 juta dan nilai bersih resiko residualnya menjadi 24 juta dengan dikepalai Departemen Network Operation Center atau NOC. Oke, selanjutnya adalah resiko yang keempat, yaitu belanja modal maupun pembelian kebutuhan operasional yang dilakukan di luar perencanaan anggaran dapat menyebabkan pembengkakan biaya proyek, mengganggu arus kas perusahaan, serta menurunkan efektivitas penggunaan anggaran. Yang dimana di sini tersasarannya adalah di unit kerja Admin and Finance, yaitu menjaga pengendalian anggaran proyek agar sesuai dengan rencana bisnis perusahaan serta memastikan penggunaan dana dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai prosedur. Nah, deskripsi kejadian risikonya adalah belanja modal capital expenditure, di mana anggaran dapat menyebabkan pembengkakan biaya proyek, mengganggu arus kas perusahaan. Kondisi ini berpotensi terjadi ketika terdapat kebutuhan mendadak terhadap perangkat jaringan, material instalasi, maupun perangkat yang belum tercantumkan pada anggaran biaya atau RAB. Nah, akar penyebabnya adalah perencanaan anggaran ini, kurang optimalnya proses evaluasi kebutuhan material sebelum proyek dimulai, serta kurangnya koordinasi antara bagian teknis, purchasing, dan finance dalam proses pengendalian barang. Nah, indikator risikonya adalah nilai pengeluaran proyek melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Sering terjadi pengajuan pembelian mendadak, meningkatkan permintaan revisi anggaran. Lalu untuk faktor positifnya, perusahaan telah menerapkan proses persetujuan pembelian secara berjenjang melalui monitoring realisasi anggaran setiap bulannya, menggunakan sistem pencatatan keuangan untuk memantau pengeluaran proyek, di mana dampak kualitatifnya adalah pembengkakan biaya operasional, lalu terganggunya arus kas, berkurangnya margin keuntungan proyek, tertundanya pengadaan kebutuhan proyek lain, serta menurunnya efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan kategori medium risk, lalu sebesar 150 juta untuk dampaknya, lalu 60 juta itu untuk nilai bersihnya. Dengan kode R004 Active Threat, di mana ini adalah kategori finance risk. Begitu. Lalu untuk keterangannya di sini karena terjadi akibat aksi seperti beli dulu urusan belakangan oleh tim lapangan
tanpa persetujuan RAB, angka ini muncul dan dari akumulasi selisih harga beli perangkat eceran di toko lokal conversion tanpa diskon korporat dibandingkan harga vendor resmi. Nah, disitulah mungkin biayanya menjadi 150 juta perkiraannya dengan penerapan SOP penggegatan persetujuan pengeluaran berjenjang dari SPV admin hingga ke keuangan gitu. Lalu pembatasan dan pengadaan barang darurat yang berkewajiban hingga minimal harga minimum 3 vendor. Rencana penanganan risikonya yaitu restruktur sistem otorisasi keuangan, audit kepatuhan anggaran sebesar 15 juta dengan pembuatan sistem tersebut. Nah, di sini mitigasinya tadi melakukan evaluasi anggaran proyek sebelum pekerjaan dimulai dengan biaya penanganannya sekitar 15 juta dan yang sudah dilakukan adalah SPV atau SPV admin manajemen mengevaluasi laporan pengeluaran setiap secara berkala. Dengan setelah pemberlakuan mitigate ini akan memunculkan probabilitas risiko residual menjadi low risk, di mana dampak finansial residualnya menjadi 20 jutaan dan nilai bersih residualnya 2 juta. Dengan departemen unitnya tadi kan admin and finance. Oke, selanjutnya adalah risiko yang kelima. Nah, di risiko yang kelima ini adalah di unit kerja technical, di mana sasarannya adalah menjaga kontinuitas layanan internet meskipun terjadi gangguan akibat cuaca ekstrim atau bencana alam. Jadi deskripsi risiko tersebut ini adalah gangguan cuaca seperti hujan deras, angin kencang, petir, maupun pohon tumbang dapat menyebabkan putusnya kabel fiber optik, kerusakan perangkat jaringan, serta terganggunya layanan internet kepada pelanggan, dan kondisi ini merupakan salah satu risiko eksternal yang sering terjadi dan berdampak besar. Nah, agar penyebabnya adalah curah hujan tinggi, angin kencang, sambaran petir, pohon tumbang yang mengenai jalur kabel fiber optik banjir, serta kondisi lingkungan sekitar jaringan yang kurang mendukung. Nah, lalu indikator risikonya adalah meningkatkan jumlah gangguan jaringan saat musim hujan, lalu alarm perangkat aktif secara bersamaan, putusnya jalur fiber optik, dan meningkatnya tingkat gangguan pelanggan. Nah, faktor positifnya perusahaan memiliki tim NOC yang melakukan monitoring selama 24 jam menggunakan sistem. Nah, yang berdampak kualitatifnya adalah menyebabkan downtime layanan internet, meningkatnya jumlah komplain pelanggan, pembesarnya biaya perbaikan jaringan, dan lain sebagainya. Di sini dengan kode R005 termasuk ke dalam hard risk dan di divisi technical dengan kategori di sini extreme high dengan probabilitas 4 besar, yaitu dampaknya sangat besar, di mana di sini probabilitas risiko inherent kualitatifnya adalah 80% dengan dampak finansialnya 250 juta, nilai bersih risikonya inherentnya 200 juta. Nah, di sini ada keterangannya dihitung berdasarkan potensi hancurnya infrastruktur kabel udara sepanjang 5 atau 10 km yang kemungkinan dengan harga 250 jutaan. Dari perusahaan tersebut, rencana penanganan risikonya adalah alokasi asumsi aset infrastruktur jaringan fisik, penyediaan cadangan rute jaringan, cadangan backup seperti backup link itu sebesar 45 juta, lalu pendaftaran, biaya premi asuransi itu 20 juta, lalu pembangunan dan penyediaan jalur kabel cadangan itu sebesar 25 juta, dan hingga di total itu sekitar 90 juta. Dengan total dampak finansial risiko residualnya 30 juta. Nah, di sini mitigate-nya adalah melakukan monitoring kondisi jaringan secara berkala, menyediakan stok kabel fiber optik dan material cadangan, membentuk tim tanggap darurat yang melakukan inspeksi jalur jaringan sebelum musim hujan, serta mempercepat
proses recovery apabila terjadi gangguan akibat cuaca ekstrim. Dengan biaya penanganan risikonya itu sekitar 90 juta yang sudah ditangani, yaitu dengan monitoring jaringan oleh NOC selama 24 jam, menyediakan stok tadi dengan gangguan SOP mulai SOP perusahaan, dan bisa dikategorikan sebagai resiko residual high risk. Lalu untuk dampak finansial residual risikonya setelah dilakukan mitigate menjadi 30 juta saja. Lalu nilai bersih risiko residualnya sekitar 12 juta saja dengan unit departemen technical. Nah, lalu selanjutnya ada risiko yang keenam. Risiko yang keenam ini ada di unit technical. Nah, sasarannya itu adalah menjaga keamanan aset perusahaan dari kehilangan, pencurian, maupun kerusakan sehingga operasional tetap bisa berjalan dengan lancar. Kehilangan aset perusahaan berupa perangkat jaringan, kabel optik yang tiba-tiba dipotong, diambil, dan dicuri, lalu alat kerja teknisi maupun perangkat pendukung lainnya akibat pencurian, vandalisme, ataupun kehilangan saat pekerjaan lapangan dapat mengganggu operasional pekerjaan. Nah, akar penyebabnya adalah pengamanan aset jaringan kurang optimal, seperti lokasi perangkat berada di area yang terbuka, lemahnya pengawasan di lapangan, pencurian kabel fiber, serta vandalisme terhadap infrastruktur jaringan. Indikator risikonya hilangnya perangkat jaringan, lalu putusnya kabel, ketidaksesuaian data inventaris, meningkatnya laporan kehilangan aset, serta terganggunya layanan internet. Tapi memiliki faktor positif di mana inventaris aset dilakukan secara berkala terhadap pencatatan aset perusahaan, penggunaan asuransi aset, dan monitoring perangkat jaringan. Namun ada dampaknya juga, yaitu menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu operasional perusahaan dan meningkatkan biaya penggantian aset, di mana di sini termasuk ke dalam high risk risiko yang dampak finansial risiko inherentnya ada 90 juta dan nilai bersih risiko inherentnya 54 juta. Dapat kita cermati di sini adalah kode dari risiko yaitu R006 dengan hazard risk, di mana ini adalah suatu peringatan untuk PT ketika ada pencurian suatu perangkat. Di sini adalah keterangannya. Angka 90 juta ini mengasumsikan hilangnya satu unit alat satu ukur canggih seperti OTDR, Optical Time Domain Refractometer, seharga sekitar 50 jutaan setelah saya searching, ditambah hilangnya beberapa roll kabel FO yang kira-kira jika saya hitung dan saya tambahkan itu sekitar 90 jutaan. Nah, lalu untuk rencana penanganan risiko atau mitigate-nya yaitu pembuatan sistem inventaris, pemberlakuan SOP itu jika di total biayanya hingga 10 jutaan dengan pengadaan sistem barcode dan biaya operasional pengawasan audit fisik secara berkala. Nah, di sini adalah risiko residualnya, di mana setelah pemberlakuan mitigate itu melakukan inventaris secara aset berkala, lalu pembaruan data inventaris secara membuatkan perlindungan asuransi terhadap aset perusahaan dengan penanganan biaya risiko sebesar 10 juta, dan yang sudah dilakukan adalah inventaris aset secara berkala tadi, memeriksa kondisi aset oleh teknisi lapangan, itu akan membuat risiko residualnya menjadi low risk atau sangat kecil, ringan, dengan dampak finansial risikonya adalah 15 juta dan nilai bersih risiko residualnya ada 1.500.000 rupiah, begitu. Nah, lalu untuk risiko yang ketujuh. Risiko yang ketujuh itu adalah dari unit kerja teknikal lagi, di mana di sini adalah sasarannya memastikan seluruh teknisi mematuhi prosedur keselamatan kerja yaitu K3 dengan menggunakan APD secara lengkap saat pada praktek atau pengerjaan. Nah, kejadian risikonya itu teknisi itu selalu tidak menggunakan APD dengan benar saat mengerjakan sesuatu, selalu menyepelekan serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Ini sangat penting karena sebagian besar pekerja dilakukan di lapangan
termasuk dalam instalasi ketinggian listrik dan maupun jaringan begitu. Akar penyebabnya adalah kurangnya disiplin teknisi terhadap SOP dari K3 yang sudah diterapkan dan ditemukan teknisi bekerja tanpa helm atau keselamatan safety harness, sarung tangan, adanya temuan pelanggaran saat inspeksi lapangan secara mendadak, sidak, begitu ternyata tidak memakai APD dengan lengkap. Nah, faktor positifnya adalah perusahaan telah memiliki SOP tadi, menyediakan APD secara lengkap, pekerjaan, melakukan inspeksi lapangan, serta memberikan perlindungan melalui asuransi tenaga kerja. Itu akan masuk ke dalam mitigate nantinya. Nah, dampak kualitatifnya yaitu meningkatkan risiko kecelakaan kerja, cedera pada teknisi, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, meningkatnya biaya kompensasi dan pengobatan, serta berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Nah, di sini termasuk ke dalam kategori high risk, di mana kecil namun sangat besar dampaknya. Dampak finansial risikonya juga lumayan besar, yaitu 180 juta dan nilai bersih risiko inherentnya 108 juta. Dengan kode R007 active rate, dengan ini adalah hazard list, ada peringatan untuk teknisi agar selalu bisa menggunakan APD dengan benar saat melakukan pemasangan. Nah, oke, selanjutnya ini adalah rinciannya di mana kecelakaan kerja berat, misal jatuh dari tiang, lalu tidak memakai harness, itu bisa mencakup kerugian biaya evakuasi, pengobatan rumah sakit, karena lalu santunan cacat mungkin, amit-amit ya, tapi biaya sewa teknisi, penggantian sementara, begitu. Hingga denda biaya itu sekitar bisa sampai 180 juta. Nah, kalau untuk mitigate-nya atau rencana penanganan risikonya pengadaan aset APD dan pendaftaran seluruh teknisi dalam program asuransi sebesar 25 juta. Nah, di sini sudah dilakukan mitigate tadi, dengan yang dilakukan itu adalah penyediaan APD seluruh teknisi serta pengawasan kepatuhan terhadap SOP K3 di lapangan dan asuransi yang sudah terdaftar. Dengan dilakukannya suatu mitigate tadi akan membuat suatu resiko residual menjadi low risk, artinya sangat kecil, dampaknya ringan, dan pasti dampak dari finansial risikonya menjadi nol, begitu. Oke, selanjutnya adalah risiko yang ke-8, yaitu dari Departemen NOC, Network Operational Center. Sasarannya adalah menjaga ketersediaan dan keandalan perangkat jaringan agar layanan internet tetap stabil sesuai SLA atau ketentuan standar internasional. Dengan deskripsi resikonya adalah kerusakan pada perangkat OLT atau router, switch, media converter maupun perangkat pendukung lainnya dapat menyebabkan terganggunya layanan internet pelanggan, yang akar penyebabnya adalah usia perangkat yang sudah tua ataupun lonjakan tegangan di suatu perusahaan oleh pelanggan atau di suatu restoran pelanggan, lalu kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Nah, itu bisa menjadi sebuah akar penyebabnya. Dan indikator risikonya adalah muncul alarm pada sistem monitoring traffic jaringan OLT, menurun secara tiba-tiba, perangkat tidak dapat diakses, atau indikator menunjukkan status fault atau itu nge-short atau konslet, begitu. Nah, faktor positifnya adalah perusahaan telah menerapkan monitoring selama 24 jam melalui NOC menggunakan aplikasi OLT tadi dan CCR. Namun ada dampaknya juga, menurunkan kualitas pelayanan internet, berpotensi terkena penalti dari SLA, menurunnya tingkat kepuasan pelanggan, operasional untuk perbaikan darurat, membengkaknya biaya operasional perbaikan, lalu menurunkan reputasi perusahaan. Dengan kode R008 ini termasuk ke dalam kategori operasional infrastruktur risk yang bisa dikelaskan dalam kategori extreme high, di mana probabilitasnya sedang dan dampaknya sangat berat.
dan dampak finansial risiko inherennya sekitar 350 juta. Dan nilai risiko inherennya 280 juta dengan rincian jika LOT pusat atau router terbakar akibat lonjakan listrik, itu diperkirakan harga LOT atau si perangkat untuk bisa mengakses CCR itu sekitar 250 jutaan. Dan ditambah hilangnya pendapat revenue loss harian karena seluruh distribusi internet mati total gitu. Jadi total ya 350 jutaan. Dengan rencana penanganan risikonya adalah menyediakan perangkat cadangan dan penerapan konfigurasi sistem pengendalian otomatis sebesar 70 juta. Nah, lalu untuk resiko yang ke-8 ini jika mitigate-nya yaitu melakukan monitoring tadi sebesar 70 juta, tapi yang sudah dilakukan adalah monitoring jaringan selama 24 jam seperti NOC tadi, lalu penggantian perangkat yang mengalami kerusakan berat serta evaluasi penyebab gangguan setiap terjadi insiden, di mana setelah melakukan mitigate ini akan membuat risiko residualnya menjadi medium risk yang dampak finansialnya menjadi 40 juta dan nilai bersih risiko residualnya 10 juta. Yang ke-9 yaitu risiko ini adalah unit di sasarannya ada di Departemen Unit Kerja Teknikal, di mana sasarannya adalah menjamin proyek, instalasi, dan pemeliharaan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati oleh pelanggan. Nah, lalu deskripsi pekerjaan risikonya adalah terlambat teknisi dalam mencapai lokasi pelanggan. Jadi tidak gercep ataupun seperti ada insiden kerusakan perangkat namun tidak segera datang dan akhirnya menyebabkan kerugian yang lebih berkelanjutan. Ini adalah merupakan risiko yang lumayan besar juga dengan dikategorikan sebagai high risk sebesar 60%. Dan dampak finansialnya bisa sampai 40 juta dan nilai bersihnya 24 juta. Dengan akar penyebab penjadwalan pekerjaan yang kurang optimal, kondisi lalu lintas pekerjaan sebelumnya belum selesai mungkin, atau kurangnya koordinasi antar tim yang menyebabkan indikator risikonya teknisi datang lebih waktu yang dijadwalkan dan pekerjaan molor dari target yang sudah ditetapkan atau diperkirakan gitu, diestimasikan. Nah, faktor positifnya adalah jadwal kerja harian. Sebelum briefing dilakukan briefing dulu, sebelum pengerjaan dilakukan briefing tersebut dahulu, lalu monitoring oleh SPV kepada teknisi-teknisi yang sudah bekerja di lapangan. Nah, dampak kualitatifnya menurunkan kepuasan pelanggan, menghambat penyelesaian proyek, dan meningkatkan risiko penalti SLA. Nah, di sini tadi di kode R009, di mana ini adalah termasuk hazard risk, ada suatu peringatan dengan keterangan di dalam kontrak biasanya tertulis kalkulasi denda penalti. Nah, dari 40 juta ini dengan asumsi seperti denda yang bisa ditagihkan 10%, sebesar 10% dari tagihan bulanan gitu setiap teknisinya begitu. Jadi untuk rencana penanganannya adalah implementasi aplikasi pelacakan, lalu penyediaan suku cadang yang ditotal menjadi 12 juta. Nah, lalu untuk mitigate-nya adalah menyusun jadwal yang lebih efektif, melakukan monitoring lokasi teknisi secara berkala, menyediakan teknisi cadangan, serta melakukan evaluasi keterlambatan setiap minggunya dengan total 12 juta. Dengan yang sudah dilakukan adalah briefing harian, monitoring oleh FPV, dan ini membuat risiko residualnya menjadi medium risk dengan dampak finansial risikonya 10 juta, lalu nilai bersih risiko residualnya adalah 2.500.000. Nah, selanjutnya adalah yang ke-10, risiko yang terakhir, yaitu di unit kerja admin and finance, di mana sasarannya adalah memastikan seluruh proses administrasi proyek dan keuangan dilakukan secara akurat serta terdokumentasi dengan baik. Nah, ini
Deskripsi risikonya adalah kesalahan dalam melakukan input data administrasi proyek, data pelanggan maupun data penagihan dapat menyebabkan informasi yang tersimpan di sistem menjadi tidak akurat hingga berpotensi menghambat proses operasional, penagihan maupun pelaporan perusahaan. Nah, lalu akar penyebabnya adalah di human error atau kurangnya ketelitian petugas, administrasi beban kerja yang tinggi, kurangnya proses verifikasi data, serta tidak lengkapnya dokumen pendukung yang diterima dari tim lapangan. Indikator risikonya adalah terjadi revisi data pelanggan, adanya selisih data, lalu faktor faktor positifnya adalah sistem administrasi perusahaan telah menerapkan pembatasan hak akses, proses verifikasi oleh supervisor admin, serta audit data administrasi secara berkala. Namun ada dampak kualitatifnya di mana menghambat proses administrasi perusahaan, memperlambat penagihan kepada pelanggan, dan meningkatkan risiko kesalahan laporan keuangan. Yang dimana ini termasuk ke tingkat risiko inherent medium risk dengan dampak finansial risiko inherentnya 35 juta dan nilai bersih risikonya 14 juta rupiah dengan kode R010, di mana di sini adalah termasuk dalam strategi and planning risk. Nah, ini untuk rinciannya, di mana contohnya admin salah memasukkan paket pelanggan dari yang seharusnya paket 100 Mbps 500 per bulan, ditulis di billingnya itu malah 30 Mbps 250 per bulan. Itu yang menyebabkan kerugian terhadap PT, di mana bisa menjadi diperkirakan 35 juta itu. Dengan penanganan risiko atau mitigate-nya itu penerapan sistem verifikasi ganda seperti sebelum, setelah menginput atau setelah merubah suatu data itu ada muncul notifikasi, apakah Anda yakin? Sampai dicek dulu. Nah, itu membuat sistem seperti itu membutuhkan biaya 8 juta sekitaran. Nah, lalu ini adalah hasil mitigate-nya, melakukan validasi tadi seperti tadi, sistem validasi dengan biaya 8 juta. Yang sudah dilakukan ada verifikasi data oleh SVP admin, audit administrasi secara berkala, serta pembatasan hak akses perubahan dan penghapusan data. Nah, setelah mitigate itu dilakukan, risiko residualnya menjadi low risk, sangat kecil dan sangat ringan sekali terjadinya risiko ini. Dengan yang dampak finansial risikonya menjadi 5 juta dan nilai bersihnya adalah 500.000. Oke, ini saya jelaskan rincian pembiayaannya tadi yang sudah saya sebutkan tadi, di mana ada risiko yang pertama itu sudah, risiko kedua, risiko 3, keempat, kelima, dan 6 ini adalah rekap dari dampak finansial risiko inherentnya berapa, nilai bersih risiko inherentnya berapa, lalu biaya penanganan risikonya berapa, dampak finansial risiko residualnya berapa, dan nilai bersih risiko residualnya menjadi berapa, begitu. Dan ini yang untuk risiko yang nomor 7, 8, 9, dan yang 10. Nah, selanjutnya adalah dari probabilitas, di mana jika yang besar itu ada di risiko nomor 9 dan 5, lalu di poin ketiga sedang itu ada di risiko 10, 3, dan 8, lalu kecil itu ada di 2, 4, 1, 6, dan 7, dan lalu untuk residual risk-nya itu yang sangat kecil ada di risiko 10, 4, 6, dan 7, lalu yang kecil itu ada di risiko yang nomor 1, 2, 3, 9, dan 8, lalu untuk yang sedang itu ada di risiko yang kelima. Nah, selanjutnya adalah jumlah kejadian risiko dalam risk. Nah, untuk departemen NOC itu ada 2, teknikal itu ada 5, admin finance itu ada 3, dan jumlah totalnya ada 10. Di mana untuk extreme high itu ada di NOC semua ya, karena NOC ini adalah jantung dari perusahaan ini, sebuah layanan internet yang selalu bergerak pada NOC, Network Operational Center. Yang teknikal ada 5, di mana extreme high-nya ada 1, high risk-nya ada 4, lalu admin finance-nya ada medium risk,
berjumlah 3 dengan anggaran biaya penanganan sekitar 1.258 juta yang membuat sebuah proyeksi diagram di NOC ini menjadi merah karena totalnya extreme high semua resikonya. Lalu di teknikal ini ada satu pie diagram yang memecah menjadi merah itu karena ada satu extreme high yang terjadi dan high yang lainnya high rise. Dan di unconvenience itu banyakkan ya masuk ke dalam medium risk dan low risk. Presentasi dari saya, Bram Indrawan, NIM 68 2024 007. Bu Evi, terima kasih telah mengajar, dan itu adalah hasil dari wawancara saya selama saya menganalisis resiko dari perusahaan PT Sarana Data Telematika di alamatnya di Google, bisa dicari di Google Map nanti Bu, mungkin untuk bisa membuktikan bahwa saya memang benar-benar mewawancarai dan menganalisis resiko yang kemungkinan terjadi di perusahaan tersebut. Terima kasih. Berkah dalam.